Yang saya hormati kepada Ibu Eka Putri Amelia Surya, MPSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Berhubungan dengan pembuatan video ini, yaitu adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan membuat video pembelajaran materi yang sudah dibahas. Nah, di sini saya mengambil materi kematangan beragama. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan materi kematangan beragama. Manusia mengalami dua macam perkembangan, yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani ini diukur berdasarkan umur kronologis seseorang, atau puncak dari perkembangan jasmani yang dicapai oleh manusia disebut dengan kedewasaan. Sebaliknya, perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuan atau abilitas. Nah, pencapaian abilitas tertentu yang dicapai perkembangan rohani disebut dengan istilah kematangan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kematangan beragama terlihat dari bagaimana seseorang dalam memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Dr. Singgi Gunarsa, keterlambatan pencapaian perkembangan rohani pada anak itu ada dua kelompok. Yang pertama, faktor yang terdapat pada anak, dan yang kedua, faktor yang berasal dari lingkungan. Nah, faktor yang terdapat pada anak yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadiannya yaitu konstruksi tubuh, struktur dan keadaan fisik, kemampuan mental, bakat khusus seperti intelijensi tinggi, hambatan mental, dan juga emosionalitas. Nah, semua faktor yang terdapat pada anak tersebut dapat mempengaruhi terlambat tidaknya perkembangan kepribadian seorang anak. Kemudian yang kedua, faktor yang berasal dari lingkungan, yaitu keluarga dan sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Di dalam keluargalah anak untuk pertama kalinya bersosialisasi dalam berbagai hal. Jadi, baik buruknya sebuah keluarga akan sangat berpengaruh di dalam terlambat tidaknya perkembangan kejiwaan pada seorang anak. Pada pendidikan agama di sekolah dasar misalnya, merupakan sikap pembinaan bagi jiwa keagamaan pada seorang anak. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dan sikap keagamaan. Menurut William James, menilai perilaku keagamaan itu dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama ada tipe orang yang sakit jiwa, dan yang kedua ada tipe orang yang sehat jiwa. Sikap keagamaan orang yang sakit jiwa ini biasanya ditemui pada mereka yang memiliki latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Latar belakang kehidupan itulah yang kemudian menjadi penyebab perubahan sikap yang secara mendadak dalam berkeyakinan beragama. Mereka beragama akibat dari penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua adalah tipe orang yang sehat jiwa. Yang pertama ada optimis dan gembira. Orang yang sehat jiwa selalu menghayati ajaran keagamaan secara optimis. Pahala dianggap sebagai hasil jerih payahnya, sedangkan musibah dianggap sebagai keteledorannya, bukan karena peringatan akibat dari perbuatan dosa. Yang kedua, ekstrovert dan tak mendalam. Orang yang sehat jiwa dapat mudah melupakan kesan-kesan buruk dan luka hati. Mereka selalu berpandangan keluar dan juga terlepas dari
lingkungan ajaran agama yang terlalu rumit. Nah, kemudian lalu seperti apa ciri-ciri orang yang telah dikatakan matang beragama? Di sini karakteristik orang yang telah matang beragama memiliki 6 ciri khusus, yaitu yang pertama, diferensiasi yang baik, kedua, motivasi kehidupan keagamaan yang dinamis, tiga, pelaksanaan ajaran agama secara konsisten dan produktif, keempat, pandangan hidup yang komprehensif, kelima, pandangan hidup yang integral, dan yang terakhir, semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan atau yang disebut dengan heuristik. Baik, itu sekian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.